Pemirsa, sejumlah warga di Menteng, Jakarta Pusat emosi hingga terlibat adu mulut dengan petugas Sudin Perhubungan. Warga tidak terima terkait aturan derek paksa kendaraannya atas perda perparkiran. Pria pemilik kendaraan ini emosi lantaran kendaraannya yang terparkir di bahu jalan Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat jadi sasaran penderekan paksa petugas Sudin Perhubungan. Ia menilai petugas tebang pilih dalam menindak para pelanggar. Sebab di depan Polsek Menteng banyak kendaraan parkir sembarangan namun tidak pernah diderek. Meski sudah terlibat adu mulut dengan nada tinggi, namun usahanya tetap sia-sia. Aksi protes juga dilayangkan seorang warga lainnya yang juga terjaring razia. Pria ini bahkan mengajak petugas untuk berdebat terkait perda tentang perparkiran, di mana seharusnya petugas memberikan batas waktu hingga 15 menit bagi pemilik untuk memindahkan kendaraannya. Namun, petugas justru tak mengindahkan aturan tersebut dengan tetap melakukan penderekan meski pengemudinya masih berada di dalam mobil. Penindakan pemindahan kendaraan dengan cara diderek itu bukan satu-satunya cara. Dan itu adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Dishub. Ada pengecualian-pengecualiannya. Kenapa itu upaya terakhir? Artinya kan ada upaya-upaya lain dulu yang harusnya ditempuh, Pak. Nah, dan sebelumnya kita perlu jelaskan ya. Dan di lokasi ini kita sudah pernah melakukan penindakan. Dan sebelumnya udah pernah kita kasih kelonggaran supaya besok-besok supaya nggak parkir sini lagi. Tapi kenyataannya masih ada di sini kendaraannya yang berparkir dan sudah ditinggal sama pengemudinya dan mesinnya mati. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring 3 kendaraan roda 4 yang selanjutnya dibawa ke lapangan parkir Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda tilang maksimal sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet malam tadi dijaga ketat anggota TNI Polri. Pelayanan karantina bagi WNI yang baru tiba dari luar negeri tetap dilaksanakan, terutama di Tower 4 dan juga 7. Lockdown di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sudah diterapkan menyeluruh. Aktivitas pasien pun dikurangi untuk mencegah kerumunan dan transmisi lokal. 7 tower di Wisma Atlet Kemayoran difungsikan semaksimal mungkin dalam masa lockdown. Di antaranya Tower 1 untuk logistik, Tower 2 dan 3 untuk pegawai dan nakes, Tower 5 dan 6 untuk perawatan pasien COVID, dan Tower 4 dan 7 untuk karantina warga yang datang dari luar negeri. Tidur tuh pahlawan devisa kita tuh. Ya Allah, demi nungguin masuk ke Wisma Atlet doang. Udah 6 jam kita nunggu nih di luar. Saat menanti karantina di RSDC Wisma Atlet kembali viral. Dalam video ini tampak sejumlah tenaga migran tertidur di pagar kompleks RSDC Wisma Atlet. Mereka terlantar karena menunggu ditempatkan di kamar karantina. Tampak juga sejumlah bus pengangkut yang antri untuk masuk mengantarkan tenaga migran menjalani karantina. Sendiri aja dipersulit. Itu ada yang tidur, pahlawan devisa kita tuh. Pemirsa, varian baru COVID-19 Omicron sudah ada di Indonesia. Otoritas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai memperketat pantauan penumpang yang tiba maupun meninggalkan Bali. Bandara Ngurah Rai Bali melakukan pencegahan masuknya virus Omicron dengan mempersiapkan berbagai skema dan melakukan pengecekan secara ketat, khususnya di pintu masuk kedatangan dari luar negeri. Tidak hanya dokumen-dokumen yang akan diperiksa, hasil tes PCR dan wajib vaksin ikut diperiksa secara ketat. Durasi karantina juga ikut diperpanjang hingga 10 hari sebelum berkelana di Pulau Dewata, Bali. Namun, meski diperketat untuk bisa masuk ke Indonesia, tetap saja peningkatan trafik penumpang maupun pesawat udara terjadi di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali.
Peningkatan trafik diprediksi esok hari tanggal 22 Desember 2021 dan mencapai puncaknya pada Jumat 24 Desember 2021 serta Minggu 26 Desember 2021. Pemirsa, lalu bagaimanakah antisipasi dan pengetatan Bandara I Gusti Ngurah Rai? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Dewi Umaryati. Halo, selamat siang Dewi. Bagaimanakah, apakah ada aturan baru dari pihak bandara untuk mengantisipasi masuknya Omikron jelang libur Natal dan Tahun Baru kali ini? Iya, Pram dan juga pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang bahwa pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai telah menyiapkan posko terpadu monitoring. Meski pemerintah telah melakukan pembatasan, namun posko monitoring ini didirikan mulai 17 Desember 2021 sampai 4 Januari 2022 bertujuan untuk membantu kelancaran operasional dan pengguna jasa penerbangan. Lalu seperti apa aturan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri untuk menekan penyebaran atau masuknya virus varian Omikron ini ke Bali? Saat ini saya sudah bersama dengan Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira. Bapak, terkait antisipasi masuknya varian Omikron ini ke Bali, lalu seperti apa aturan yang ditetapkan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri, mengingat semua penerbangan statusnya PPDN dan sudah melalui karantina dan dinyatakan negatif COVID-19? Kami di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tentunya selalu memberikan pengawasannya lebih ketat, khususnya terkait dengan adanya virus COVID-19 Omikron ini. Nah, yang pasti memang untuk di kedatangan, khususnya di kedatangan itu kami juga menyediakan thermal scanner yang untuk mengukur suhu tubuh seluruh penumpang kedatangan. Kemudian kami juga mempunyai tim dari kantor kesehatan pelabuhan yang selalu mengecek status mereka melalui IHC yang sudah terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kembali lagi tentunya untuk keberangkatan kami juga menyediakan thermal scanner juga, kemudian optimalisasi aplikasi Peduli Lindungi. Terkait adanya rencana pembatasan bahwa yang larangan vaksin atau yang vaksin tahap 1 tidak boleh bepergian seperti itu, Pak. Seperti apa yang dilakukan dari bandara sendiri? Ya, yang pasti regulasi tersebut kan berlaku tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Tentunya kami dari pihak bandara beserta tim yang lainnya tentunya akan melakukan pengawasan. Ketika memang yang bersangkutan belum vaksin ataupun tidak bisa vaksin, tentunya untuk sementara kami batasi. Kecuali memang yang bersangkutan tersebut akan melakukan penerbangan dengan keperluan berobat atau medis. Itunya tentunya kami memberikan regulasi yang bisa kami rilis untuk melakukan penerbangan. Terkait trafik penumpang jelang Natal dan Tahun Baru, Pak, seperti apa sebelum pembatasan nanti dilakukan pada 24 Desember mendatang? Ya, tentunya saat ini memang sudah terjadi peningkatannya. Seperti terlihat sekarang ini banyak penumpang yang landing. Yang pasti memang karena menjelang, biasanya trafik itu meningkat ketika akhir pekan. Dan kemudian landing lagi di awal pekan. Nah, kebetulan juga untuk Natal saat ini, nanti Natal dan juga Tahun Baru saat ini kan berada di akhir pekan. Nah, tentunya pasti akan ada peningkatan untuk menjelang Natal maupun menjelang Tahun Baru. Adanya ketakutan dari wisatawan sehingga mereka memajukan jadwal liburan. Apakah nanti di menjelang Natal dan Tahun Baru trafiknya akan sama? Menurut kami, prediksi kami tentunya mungkin itu tidak terpengaruh ya, dalam artian nanti saat ini memang mungkin banyak orang sudah melakukan liburan, kemudian nanti menjelang Natal pun mungkin mereka juga akan trafik menurut kami menjelang Natal maupun menjelang Tahun Baru tetap tinggi ya, tetap tinggi. Untuk
aturan anak di bawah umur 12 tahun sendiri, Pak, seperti apa nanti aturan yang ditetapkan ketika mereka ikut berlibur dengan orang tuanya? Oke, memang untuk usia di bawah 12 tahun, mereka yang belum vaksin tentunya diperkenankan untuk ikut melakukan penerbangan dengan catatan yang pasti mereka bersama orang tuanya. Kemudian mereka wajib PCR, melakukan tes COVID-19 PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ya Pram, itu tadi laporan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terkait antisipasi merebaknya varian Omikron di Bali. Pram, kembali ke studio. Terima kasih Dewi Umariati langsung dari Badung, Bali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Dewi. Pemirsa, hasil tes 3 warga negara Cina yang berstatus probable COVID-19 varian Omikron ternyata negatif. Hingga saat ini tercatat 3 kasus konfirmasi COVID-19 varian Omikron ada di Indonesia. Setelah berstatus probable COVID-19 varian Omikron, 3 warga negara asing asal Tiongkok dinyatakan negatif. Hasil ini setelah dilakukan pemeriksaan whole genomic sequencing dan retest lainnya di Litbangkes RI. 3 WNA ini dalam kondisi sehat dan tanpa gejala, namun masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum selesai masa karantina. Hasil whole genomic sequencing dan hasil retest yang lain yang dilakukan itu hasilnya adalah negatif. Jadi sekali lagi ketiga WNA tersebut negatif untuk varian Omikron. Nah tentunya ini membuat kita bersyukur di tengah-tengah persiapan masyarakat Sulawesi Utara yang bentar lagi akan merayakan Natal. Ini adalah berita gembira, tetapi tentunya tidak bisa menyurutkan kewaspadaan dan disiplin kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Diketahui, 3 WNA asal Tiongkok ini tiba di Bandara Samratulangi Manado pada tanggal 7 Desember lalu dan dinyatakan probable varian Omikron pada tanggal 16 Desember. Sementara, 126 kontak erat ketiga WNA ini masih dikarantina di 2 hotel di kota Manado. Hingga saat ini, pemerintah mengonfirmasi 3 kasus konfirmasi varian Omikron di Indonesia. Mereka adalah pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun, usai bepergian dari Amerika Selatan, dan pria berinisial M berusia 50 tahun, usai bepergian dari Inggris. Sebelumnya, seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah antisipasi penyebaran Omikron di Indonesia? Kami sudah terhubung dengan dokter relawan COVID-19, Dr. Muhammad Fajri Adai. Halo, selamat siang Dr. Fajri. Ya, Dr. Fajri. Saya belum mendengar suara Dr. Fajri. Mungkin langsung saja. Dr. Fajri, Omikron sudah masuk ke Indonesia, namun aturan pemerintah ini terkesan lebih longgar dari biasanya. Sebenarnya seberapa bahayakah Omikron? Terdengar suara saya? Ya, baik, sudah terdengar. 1, Omikron itu lebih cepat menyebar. Ada yang mengasumsikan sekitar 500% ya, atau 5 kali lipat dari varian Delta. Kita tahu nih, varian Delta sebelumnya juga lebih cepat dari varian asli Wuhan. Jadi dia lebih cepat menular. Buktinya apa? Sebulan sejak pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, itu udah sekarang nih detik ini menyebar di 108 negara di dunia. Terus lebih dari 80.000 kasus di London, di Amerika, di Inggris gitu ya, terutama Denmark, itu dominansi Omikron gitu ya, mengalahkan Delta. Itu dulu. Jadi secepat itu memang. Belum ada varian sebelumnya yang memang secepat ini. Jadi kecepatannya udah jelas terbukti. Nah, Dr. Fajri, di tengah nih aturan pemerintah yang lebih longgar dari biasanya, antisipasi apa yang harus dilakukan warga nih? Jadi kemarin kan dihimbau ya nggak boleh keluar negeri. Itu kita ikutin. Jangan keluar negeri. Kalau bisa liburannya dalam negeri aja. Kok boleh dong liburan? Emang berbahaya? Ya tergantung. Liburan itu kan kita pergi ke suatu tempat, pilih tempatnya yang aman. Pilih yang tempat terbuka. Pilih misalnya pantai, gunung. Jangan yang tempat hiburan malam lalu tertutup, gelap, semua nggak pakai masker. Itu namanya risiko tinggi. Pilih tempat yang terbuka. Mau makan di restoran, boleh silakan. Pilih yang outdoor yang terbuka. Kemana-mana
hati-hati tetap pakai masker, sama seperti pandemi sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelumnya sama gitu. Jadi pakai masker, tetap jaga jarak, hindari ketemu dengan orang lain yang nggak kita kenal, yang bukan satu rumah, walaupun saudara sendiri, karena bisa jadi itu menyebar. Nah dokter, kalau kita lihat sekarang tiap weekend semua tempat ramai, kerumunan pun tetap ramai. Lalu apakah masker ini masih tetap efektif untuk menyangkal atau menangkal Omikron ini? Sejauh ini masih efektif, walaupun memang kemarin data terakhir Omikron ini 70 kali lebih banyak jumlah virusnya di saluran pernapasan bronkus bagian atas dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Tapi masih tetap lebih baik daripada nggak dipakai. Tetap masker double lebih baik daripada masker satu lapis. Dan pakai maskernya yang betul ya, dari hidung sampai dagu, kemudian rapat. Hindarin ruangan yang tertutup. Kalau misalnya kita di ruangan tertutup, lalu kita pakai masker, orang penuh di situ, ya maskernya menjadi kurang efektif. Jadi buka ventilasi dan pakai masker. Oke, dokter, masker seperti apa yang direkomendasikan oleh dokter yang harus dipakai oleh warga sekarang? Karena kesempatan dulu kemarin kita pernah pakai masker double, apakah sekarang kita harus kembali lagi dengan budaya pakai masker double? Jika kuat, boleh pakai masker double ya. Jadi dalamnya masker medis gitu, luarnya pakai masker yang kain gitu itu boleh. Tapi asal yang penting itu fit, nutup ya. Nutup, kemudian di bawah dagu. Dan harus betul-betul dipakai. Jangan sampai seset lalu dibuka. Sekarang saya lihat karena kasus mulai berkurang, orang udah mulai malas pakai masker gitu. Di mana-mana banyak yang kayak gitu, di restoran terutama ya, tempat makan. Nah itu yang risiko tinggi. Mau pakai masker yang model N95 ya sebaiknya jangan, itu tenaga medis gitu. Jadi masker kain boleh kalau memang nggak mahal gitu, pakai masker medis boleh masker kain. Tapi yang jelas pilih masker kain yang baik, karetnya baik, lalu nutupnya juga kencang begitu ya. Dan kalau perlu yang 3 lapis, minimal 3 lapis ya, ada bahan-bahan tertentu dengan kerapatan tertentu, 160 oz ya, itu dia harus bagus gitu kerapatannya. Itu sih sebenarnya yang penting. Oke Dokter Fajri, ini kan kalau kita lihat dari 3 kasus yang ada di Indonesia, ini masing-masing pasien yang terpapar ini sudah 2 kali menerima vaksin nih. Apakah memang saat ini sekarang warga perlu menerima vaksin booster untuk mencegah atau menangkal dari terpapar dari virus Omikron? Secara medis, Omikron ini menurunkan daya netralisasi titer antibodi berbagai vaksin. Moderna, Pfizer gitu, AstraZeneca. Jadi turun jauh tuh kemampuan netralisasi antibodi akibat vaksin begitu. Jadi kalau ditanya butuh apa enggak? Secara medis ya butuh gitu. Nah, secara policy atau secara kebijakan tergantung bagaimana ketersediaan vaksinnya. Bagaimana cakupan vaksinasi 2 dosis yang sebelumnya masih wajib nih, terutama lansia atau dengan orang komorbid. Cukup nggak gitu. Walaupun memang pemerintah sudah mengeluarkan ya, ancang-ancang ya tahun depan akan di-booster kan untuk lansia, untuk orang dengan komorbid dan yang dibiayai oleh BPJS ya, PBI begitu ya. Tapi nggak semuanya bisa gratis gitu ya. Ada beberapa pilihan vaksin ya. Ya sebetulnya perlu secara medis, tapi kita lihat ketersediaannya. Tetap menurut saya prioritas buat orang-orang yang belum dulu nih, terutama yang gratis ya. Kalau nanti harus berbayar, ya nggak apa-apa, silahkan begitu. Tapi yang jelas yang bagi yang belum divaksin ini harus segera, karena berpengaruh betul. Kemarin kan isunya kan, wah ini ringan nih. Dokter, itu karena, dokter mungkin terakhir antisipasi gelombang ketiga ini, apalagi terlebih Nataru nih untuk pemerintah apa yang harus difokuskan? Nomor 1, tutup pintu luar network, karantinanya harus bagus, minimal betul-betul ditegakkan 10 sampai 14 hari. Nggak boleh ada pengecualian, apapun jabatannya, apapun terkenal apapun itu harus dikarantina. Yang kedua, kemampuan tracing dan tracking harus benar-benar ditegakkan. Contohnya satu orang Omikron ini 60 nih kontak eratnya yang kemarin Omikron itu yang terlihat positif gitu ya. Jadi 3T harus tetap ditegakkan, jangan sampai kendur, karena nanti kita bisa loss, ya takutnya bisa meledak lagi walaupun memang kecil kemungkinannya. Yang ketiga, bagi masyarakat tetap harus jaga protokol kesehatan sampai pandemi betul-betul berakhir. Baik, terima kasih banyak Dr. Fajri telah berbagi informasi bersama kami. Semoga juga tidak ada lonjakan kasus setelah liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Terima kasih Dr. Fajri. Ya pemirsa, vaksinasi COVID-19 anak usia 6 tahun sampai 11 tahun mulai digelar di berbagai daerah. Namun untuk daerah pelosok negeri lebih memprioritaskan vaksin untuk usia dewasa dan juga lansia. Vaksinasi COVID-19 anak usia 6 tahun sampai 11 tahun masih digelar di alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah.
Untuk memotivasi dan menghibur anak-anak, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono bersama sejumlah pejabat Pemkot lainnya mengenakan seragam siswa sekolah dasar. Tentu saja peserta vaksin serta vaksinator terhibur dan sorak-sorai. Keseruan berlanjut usai memberikan sambutan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengajak anak-anak peserta vaksin pelajar sekolah dasar untuk berjoget ala TikTok. Wali Kota Tegal juga memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah seperti tas dan buku tulis. Capaian vaksinasi pada hari ke-6 ini mencapai 13,9% dari sasaran 25.415 anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dengan target harian rata-rata 800 hingga 1.500 anak. Kita menghibur adik-adik yang mau divaksin biar tidak tegang, tidak panik, dan juga kita memberikan hiburan ya. Ini ada lawakan, ya ini ada pelawak kita, Mas Pilih dan rekan-rekan, dan juga ini ada badut-badutannya, dan juga ada air mancur menarinya sama musiknya, sehingga adik-adik di sini tidak menjadi tegang ketika mau divaksin. Sementara di Papua, para orang tua antusias membawa anak-anak mereka yang berusia 6 hingga 11 tahun untuk vaksinasi COVID-19. Meski demikian, Polres Deyai, Polda Papua memprioritaskan lansia dan orang dewasa mendapat vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Untuk prioritas vaksin tetap kita pertama lansia, kemudian orang dewasa. Karena itu harus cakupan vaksin yang diperlukan pemerintah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita vaksin juga ke usia 6 sampai 11 tahun. Rencananya vaksinasi di Polres Deyai akan digelar hingga akhir Desember nanti. Dari Tegal dan Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin, agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Pemirsa, di akhir tahun harga cabai dan minyak goreng naik. Selengkapnya sesaat lagi bersama dengan rekan saya Lovia Median. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.